Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Adib TV Official. Saudara sebangsa setanah air, kali ini kita akan mengangkat isu mengenai suara PDIP di ulang tahunnya yang ke-50. Walaupun saya baru mengangkat ini karena kesibukan, tapi nggak apa-apa, kita akan angkat tema ini ya, secara terengginas dan tajam silet. Saya akan mulai ya, dari pidato politik Bu Megawati di HUT PDIP tersebut. Suara Bu Megawati di situ yakni dalam rangka mengevaluasi kadernya dan juga mengevaluasi pemerintahan. Nah, saudara sebangsa setanah air, banyak sekali yang dievaluasi oleh Bu Megawati kepada kadernya, yakni mengenai bahwasannya PDIP besar karena PDIP mau turun ke bawah menyapa akar rumput. PDIP besar karena bonding, gotong royong, bersatu, dan saling menghargai sesama. Bu Megawati juga mengingatkan bahwa perjuangan PDIP tidak mudah, dari PNI ke PDI sampai ke PDIP. Dia juga menceritakan perjalanan politiknya dalam rangka membesarkan daripada PDIP Perjuangan. Perjalanan politiknya tidak mudah, ya, menempuh jalan yang hitam dan putih. Bahwasanya beliau juga pernah bercerita kesulitan dalam rangka menemui simpatisannya di Jawa Tengah, ya. Bahwasanya juga ada lagi, beliau juga menceritakan bahwa pernah ya ditangkap polisi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu juga ajang menjadi evaluasi bagi kader-kader PDIP di situ. Dan juga sesekali Bu Megawati ya memberikan evaluasi, mengingatkan kadernya ya agar disiplin dan agar supaya menghargai dirinya. Bu Megawati juga menginstruksikan bahwa kalau ada kader yang tidak bisa membaca Bu Megawati, lebih baik keluar dari PDIP. Kalau tidak ada kader yang tidak bisa bonding, tidak bisa gotong royong, tidak bisa bersatu, lebih baik keluar dari PDIP. Itu menurut saya juga evaluasi untuk para kader dan juga momen ya, menghajar Ganjar Pranowo. Karena apa ya? Saudara sebangsa setanah air, terakhir kader yang dipanggil oleh Hasto karena soal mungkin permasalahannya ya yang dianggap melanggar aturan adalah Ganjar Pranowo dan Rudi, dipanggil ke Jakarta untuk menemui Hasto Kristianto. Nah, saudara sebangsa setanah air, boleh kita simpulkan bahwa itu juga momen ya, menghajar daripada Ganjar Pranowo. Tentunya ketua umum semua berbeda dalam memberikan evaluasi, dalam mendidik kader-kadernya supaya kadernya menjadi kader yang hebat dan mumpuni. Bu Mega juga mengevaluasi daripada pemerintahan, salah satunya mengenai harus adanya penekanan stunting ya. Stunting itu adalah gizi buruk yang mulai berkembang di masyarakat agar supaya ditekan. Kemudian juga beliau juga mengamati bahwa jangan sampai perempuan-perempuan di Indonesia diperlakukan seperti di Afghanistan. Ketika di Afghanistan Taliban berkuasa, belum lama justru malah program-program yang kontroversial ya, seperti melarang perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Guru-guru sekolah perempuan terutama ya. Dan juga para perempuan yang bekerja tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Yang akhirnya Afghanistan menjadi negara menuju jurang kehancuran. Nah, saudara sebangsa setanah air, kali ini kita akan melihat daripada kode-kode dari Bu Mega ya. Sebelumnya kita menganalisis daripada evaluasi Bu Mega kepada kadernya. Sekarang kita dari pidato Bu Mega itu kita akan mengamati bahwa kode-kode Bu Mega kepada perempuan. Nah, di HUT PDIP yang ke-50, Bu Mega meluncurkan kapal, yang mana kapal itu di dalamnya ada peralatan obat-obatan dan juga tentunya ada dokter di situ.
yang mana kapal itu beroperasi di sungai-sungai yang di situ ada rakyat yang tidak bisa mengakses daripada rumah sakit karena mungkin jaraknya jauh, rumahnya jauh dari rumah sakit dan sebagainya. Di situ Bu Megawati meluncurkan kapal, dan kapal uniknya di sini, kapal itu dinamakan kapal Laksamana Malahaya. Beliau terinspirasi dari Profesor Prancis yang menulis di bukunya tentang pejuang perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah Laksamana Malahayati, lalu dibaca oleh Bu Megawati, dan juga akhirnya ketika beliau membaca Laksamana Malahayati, beliau menceritakan bahwa perempuan itu harus seperti Laksamana Malahayati, harus berani, ya, harus bisa bertanding, ya, harus bisa duel dan sebagainya. Nah, itu menjadi inspirasi bagi beliau sehingga beliau memberikan nama kapalnya yakni Laksamana Malahayati. Sedikit cerita dari Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati ini adalah seorang perempuan tangguh yang pernah memimpin 2000 orang pasukan perempuan. Di situ terdapat janda-janda yang ditinggal meninggal karena peperangan. Nah, saudara sebangsa setanah air, Laksamana Malahayati juga melawan daripada musuh-musuh pemberontakan di situ, ya, seperti melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman. Dan saudara sebangsa setanah air, berhasilnya Laksamana Malahayati membunuh Cornelis de Houtman itu di dalam geladak kapal. Dia bertempur berduel 1 lawan 1, yang pada akhirnya Cornelis de Houtman itu tewas di situ. Sudah sebangsa setanah air, seperti yang saya bicarakan tadi, ini adalah kode bahwa juga perempuan mempunyai peran penting dalam nasional maupun di internasional. Di situ hadir juga kabinet Jokowi seperti Menlu Retno yang mencontohkan bahwa contoh tuh Menlu Retno, ya, yang mana orang perempuan yang luar biasa, bahasa Inggrisnya bagus dan lain sebagainya. Dan juga kode pada perempuan tentunya di situ, ya, yang ada di situ, yang hadir di situ, sehingga mencontohkan bahwa perjuangan perempuan itu jangan diabaikan. Perjuangan perempuan itu jangan dianggap remeh, bahwa perempuan adalah suatu kekuatan yang setara dengan laki-laki, suatu kekuatan yang sejajar dengan laki-laki. Nah, ini menjadi satu kode. Saudara sebangsa setanah air, bahwa di HUT PDIP yang ke-50, Presiden Jokowi ikut menyambutnya dengan berpidato di situ. Pak Jokowi, ya, berpidato mengenai perkembangan negara, pencapaian beliau dalam rangka melindungi aset negara, terutama kekayaan alam, seperti perkembangan penguasaan PT Freeport, penguasaan bauksit, penguasaan nikel, dan kekayaan alam yang lainnya. Bahwa semua itu juga mempunyai tantangan yang besar, ya, sampai pemerintah Indonesia digugat di WTO oleh Uni Eropa. Tapi langkah berikutnya oleh Presiden Joko Widodo juga tidak berhenti di situ. Beliau juga akan terus berjuang dalam rangka mempertahankan aset-asetnya. Presiden Joko Widodo ketika digugat di WTO, dia menyetop kekayaan alamnya, menjual ke luar negeri dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk mentahan. Jadi beliau tidak mau, karena itu juga keuntungannya sedikit. Jadi seperti pajak juga Indonesia dapat sedikit dari penjualan itu, ya. Keuntungan dalam luar negeri di pasar internasional juga keuntungannya sedikit. Maka dari itu beliau menyetop daripada kekayaan alam itu, di antara lain ada bauksit, ada nikel, dan lain sebagainya.
Resiko yang ditanggung tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, seperti digugat di WTO oleh Uni Eropa. Nah, saudara sebangsa setanah air, bahwa di pidato Jokowi di HUT ke-50 juga memberikan bayangan bahwa ke depan dia akan membuat suatu mobil listrik yang mana bahan-bahannya dari Indonesia, 100% dari Indonesia. Kemudian mungkin mobil listrik itu akan diperjualbelikan ke luar negeri sehingga menjadi suatu pendapatan negara yang fantastis. Itu pidato Jokowi di HUT yang ke-50 PDIP. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.